Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Fajra dengan NIM 230290027. Di sini saya akan menjelaskan tentang programming nonlinear dengan dosen pengampu Dr. Bu Dr. Yulianti Harisman SSI MPD. Tabel F konteks, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua jenis-jenis, yang ketiga tujuan dan manfaat, dan yang keempat contoh kasus. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian nonlinear adalah suatu metode dalam optimasi matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah di mana fungsi tujuan objektif atau kendalanya memiliki bentuk nonlinear. Dalam pemrograman nonlinear, bentuk umum persamaan yang digunakan melibatkan variabel dengan pangkat lebih dari 1, sehingga solusi yang dihasilkan tidak dapat dicari dengan metode linear biasa. Yang kedua, jenis-jenis. Yang pertama itu program nonlinear tanpa kendala, yang kedua program nonlinear berkendala, yang ketiga pemrograman kuadratik, dan yang keempat sparse programming, dan yang kelima metode numerik dan algoritma optimasi modern. Yang ketiga, tujuan dan manfaat. Program nonlinear bertujuan untuk menemukan solusi optimal dari masalah optimasi yang melibatkan fungsi tujuan atau kendala yang berbentuk nonlinear. Manfaat utama dari program nonlinear adalah kemampuannya dalam menangani masalah yang sulit diselesaikan dengan metode linear, seperti fungsi tujuan yang tidak memiliki nilai minimum unik, daerah penyelesaian dengan batas nonlinear, atau fungsi yang tidak konveks. Yang keempat yaitu contoh kasus. Suatu wilayah pegunungan rawan mengalami tanah longsor. Risiko longsor dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu yang X1 kemiringan lereng, X2 intensitas curah hujan, X3 tingkat erosi tanah. Risiko tanah longsor dimodelkan dengan fungsi nonlinear berikut, yaitu Fx1, X2, X3 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat. Wilayah tersebut memiliki 2 kendala lingkungan, yaitu yang pertama kendalanya itu X1 ditambah X2 dikurang 20 sama dengan 0, dan kendala kedua X1 dikurang X2 sama dengan 0. Fungsi Lagrange itu L X1 X2 X3 lambda 1 lambda 2 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat dikurang lambda 1 X1 ditambah X2 tambah X3 sama dikurang 0 dikurang lambda 2 X1 dikurang X2. Titik stasionernya itu turunan terhadap variabel. Untuk turunan variabel X1 itu 2X1 dikurang lambda 1 dikurang lambda 2 sama dengan 0. Dan untuk variabel X2 itu sama dengan 2X2 dikurang lambda 1 tambah lambda 2 sama dengan 0. Dan untuk X3 nya itu 2X3 dikurang lambda 1 sama dengan 0. Titik stasioner turunan terhadap pengaliran Lagrange yaitu lambda 1 sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 0. Dan untuk lambda 2 nya itu X1 dikurang X2 sama dengan 0. Di sini X1 sama dengan X2, substitusikan kendala pertama yaitu X1 ditambah X1 ditambah X3 sama dengan 20, yaitu dapat diperoleh 2X1 tambah X3 sama dengan 20 dari turunan 2X1 dikurang lambda 1 dikurang lambda 2 sama dengan 0, 2X2 dikurang lambda 1 tambah lambda 2 sama dengan 0. Karena X1 sama dengan X2, maka lambda 2 sama dengan 0. Dari 2X3 dikurang lambda 1 sama dengan 0, lambda 1 sama dengan 2X3. Substitusi yaitu 2X1 sama dengan 2X3, X1 sama dengan X3, masukkan ke kendala 2X1 tambah X1 sama dengan 20, 3X1 sama dengan 20, X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan 20/3. Titik stasionernya itu X1 20/3, X2 20/3, X3 20/3. Matriks O sama dengan 0. Matriks P gradien kendala yaitu dapat diperoleh 1 1 1 1 negatif 1 0. Matriks Q Hessian Lagrange yaitu dapat diperoleh Q sama dengan 2 0 0 0 2 0 0 0 2.
Border Hessian-nya itu dapat diperoleh 00111 001 negatif 1 0 112 00 1 negatif 1 020 10002. Determinan dapat diperoleh determinan tersebut positif, maka titik stasioner merupakan minimum. Nilai optimal F min sama dengan 20/3 pangkat 2 ditambah 20/3 pangkat 2 ditambah 20/3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 400/9 sama dengan 1200/9. Sekian dari saya. Terima kasih.